Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk mensyukuri semua ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 16, Ya Khalik Semesta. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah, memuji-Mu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sujud sembah kepada-Mu. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats membimbing dalam ibadah hari ini 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian nats pembimbing hari ini, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang tak habis.
sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa di dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu lalu, kami telah melakukan banyak kesalahan di hadapan-Mu. Kami gagal bersekutu dengan Tuhan sehingga kuasa dunia ini membuat kami telah serupa dengan dunia ini. Kepadamu kami berseru. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, kami mengaku kelemahan kami yang seringkali membuat kami tidak memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami bersama keluarga. Kami kehilangan kekuatan spiritual yang berasal dari Tuhan untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan ini. Kami mengabaikan doa dan puasa sehingga kami menjadi lemah di dalam iman kami. Kepadamu kami berseru. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, kami mengakui seringkali kami dituntun oleh pengaruh dunia ini, sehingga kami gagal merenung dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerajinan beribadah kami menurun, sehingga keresahan, kecemasan, dan ketakutan dalam hidup kami menjadi semakin meningkat. Perintah Tuhan agar kami hidup dalam kebaikan dan kemurahan hati kepada sesama, kami juga semakin sulit kami lakukan kepadamu. Kami berseru. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami.
Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka hari ini dengarlah berita pengampunan yang dikutipkan dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bakar misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian petunjuk hidup yang baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada peristiwa penting yang mau kita laksanakan, yaitu peralihan dari Pelkat PA dan Pelkat PA menuju Pelkat PT. Pelayanan anak menuju persekutuan teruna. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan itu, maka kita mendasarkannya dengan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Nah, sebelum dibacakan bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu yang telah memberkati kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami dengan penuh sukacita membawa diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami di dunia ini, kami tetap memiliki pengharapan yang kuat bahwa bersama dengan kuasa firman Tuhan, maka perjalanan hidup kami akan mendapatkan penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Maka berkati kami semua yang hadir pada saat ini untuk mendengarkan kuasa dari firman Tuhan yang menghidupkan diri kami sehingga kami layak untuk berkarya di tengah-tengah dunia milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17 yang menyatakan perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Khloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang perpecahan, ya, maka hal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Nah, apa yang menyebabkan perpecahan itu? Salah satunya adalah karena adanya pertikaian yang berbuah menjadi konflik yang terus-menerus. Jadi dimulai dari kisah Kain membunuh Habel dan keturunan-keturunannya yang kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan, maka Alkitab mau menunjukkan bahwa salah satu perilaku manusia yang paling kuno itu adalah berkelahi. Jadi perilaku manusia yang berkelahi, berselisih paham, berkonflik itu perilaku yang sudah ada sejak dulu, bukan barang baru. Nanti ketika
Tuhan mengutus para nabi, kemudian baru diberitakan bagaimana Tuhan mengajarkan perilaku-perilaku yang baik. Salah satunya adalah ketika Tuhan mengajarkan melalui Nabi Musa. Nah, jadi kisah di Korintus ini sungguhnya hanya sebuah pengulangan saja dari sekian banyak perpecahan konflik yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Secara khusus bagi umat yang menyebut diri mereka bertuhan, atau lebih spesifik lagi umat beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 ini, jadi kan inti persoalannya itu bisa kita bayangkan gitu. Karena penjelasannya cukup sederhana, tidak sulit, bahwa adanya klaim tentang kebenaran di dalam kelompok-kelompok kecil, ya, yang kemudian memakai legalitas seorang pemimpin sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi dirinya. Jadi ada yang mengklaim sebagai pengikut Paulus, ada yang mengklaim sebagai pengikut Apolos, Kefas, dan lain-lainnya. Padahal kehadiran mereka bukan untuk mencari massa di dalam jemaat, tetapi membawa pemberitaan tentang Kristus secara berkesinambungan, katakanlah begitu. Ya, mereka datang kemudian setelah selesai pergi dan digantikan yang lain. Jadi secara bergantian mengelilingi wilayah-wilayah tertentu untuk menjadikannya sebagai umat Kristus. Nah, jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang yang bekerja secara estafet. Ada yang memulai, kemudian melanjutkan, dan seterusnya. Tetapi seringkali yang menjadi kekeliruan adalah bahwa warga jemaat dalam konteks perjanjian baru ini berpikir, inilah pemimpinku. Dan bahkan ketika orangnya sudah tidak ada, dia tetap masih memiliki memori yang seringkali diangkat-angkat terus dan menjadi sebuah klaim identitas. Nah, jadi bukan karena perbedaan pandangan teologinya, atau bukan karena yang satu mengajarkan Yesus, yang satu mengajarkan yang lain, tetapi akibat klaim diri untuk sebuah pengakuan terhadap kelompoknya. Karena baik Paulus maupun Apolos, Kefas, atau siapapun itu tidak pernah datang untuk mencari massa, gitu. Karena mereka tidak sedang kampanye, gitu. Mereka bukan calon pemerintahan, ya, bukan calon anggota dewan. Mereka pemberita firman. Nah, hanya disalah tafsirkan bahwa mereka datang untuk khusus bagi kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim dirinya. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana manusia ini mewujud nyatakan eksistensi dirinya. Kalau dia menemukan sesuatu yang benar, maka eksistensi dirinya itu akan berjalan lurus. Tapi kalau pengaruh yang masuk dalam dirinya keliru, maka dia akan
mulai dari berpikir dan bertindak, ya, ngawur semuanya. Hanya demi mewujudkan bahwa saya ini ada dan Anda harus mengakui keberadaan saya. Nah, jadi manusia itu kan selalu ingin dipandang ada dan tidak ingin dianggap tidak ada. Makanya itu kalau ada istilah jangan pandang saya sebelah mata. Bahkan dengan dua mata saja nggak cukup dong mandang. Ya. Karena apa? Karena menginginkan bentuk pengakuan gitu. Jadi kalau memakai teori di sekolah dulu ya, zaman saya SMA ya, itu ada teori Abraham Maslow ya. Dari seluruh kebutuhan hidup manusia yang paling tinggi itu adalah masalah eksistensi diri, pengakuan terhadap dirinya. Nah, kalau tidak bisa selesai dengan persoalan yang paling tinggi itu, maka terjadi keributan. Jadi manusianya gimana begitu ya, labil, jadi mudah terombang-ambing ke sana sini dan mudah dikacaukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukan persoalan di pengajaran, bukan persoalan di pemimpinnya, tetapi persoalan bagaimana jemaatnya mengidentifikasi dirinya secara benar. Kalau katakan saja kami umat Kristus, selesai urusannya. Nggak usah pakai golongan-golongan dari Paulus, Apolos, Kefas, dan seterusnya. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan juga oleh Paulus. Nggak usahlah yang beginian diwujudkan gitu. Karena itu akan memberikan sebuah pengaruh yang buruk gitu. Bahkan Paulus secara khusus merendahkan dirinya. Mungkin yang lainnya ya seperti Apolos, Kefas banyak membaptis orang. Kalau dirinya merasa dirinya bahwa dia tidak diutus untuk membaptis tapi memberitakan Injil gitu. Jadi anggaplah kehadiran kami ini menurut bahasa Paulus itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu yang diharapkan kan, supaya ya, kalimat terakhirnya itu supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi Tuhan sudah memperdamaikan manusia dengan kehadiran Kristus, ya, memperdamaikan ya, relasi Tuhan dengan manusia, lah di antara manusianya ribut lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu renungan kita pada hari ini, gereja itu esa, ya, tidak boleh pecah. Jadi keesaan itu kesatuan di antara berbagai macam eksistensi diri kita masing-masing, di antara identitas diri kita. Nah, gereja yang apa namanya beragam seperti GPIB ini, ya, ini yang memang juga rawan konflik, gitu, karena terdiri dari hampir semua suku yang ada di Indonesia ini ada. Nah, dengan berbagai macam pola pemikiran, ya, itu bisa menyebabkan potensi konflik. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihatnya dari sisi yang lain, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa pelayanan para tokoh ini harus dilihat sebagai sebuah proses berkesinambungan, maka kita akan punya pemikiran yang positif. Bahwa gerakan misi Kristus di tengah-tengah jemaat Korintus itu berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Karena masing-masing pemimpin datang untuk melakukan pelayanan di sana. Apakah itu melalui
kesaksian imannya, apakah melalui baptisan, apakah melalui khotbah-khotbahnya, tetapi semuanya terjadi di kota Korintus secara berkesinambungan. Nah, saya mau angkat itu sebagai dasar bagi proses yang akan kita lakukan di tengah-tengah gereja kita. Jadi bukan dari perpecahannya, tetapi dari sebuah proses berkesinambungannya. Oleh karena itu harus terjadi sebuah peristiwa peralihan. Peralihan dari pelkat yang paling kecil, ya, katakanlah begitu ya, menuju pelkat yang lebih besar di atasnya. Lalu kemudian begitu selanjutnya. Tetapi di gereja kita, GPIB, hanya melakukan ritual peralihan ini di 3 pelkat saja, gitu ya. Dari PA, PT, dan GP. Ya. Belum ditetapkan peralihan dari GP ke PKB kah, PKP, lalu dari PKB ke PKLU belum ada. Ya. Jadi dari PA, PT ke GP gitu. Jadi paling tidak generasi muda gereja itu harus mendapatkan sebuah proses pembinaan secara berkesinambungan sehingga ketika dia mencapai usia yang dewasa, dia sudah lebih stabil di dalam kehidupannya. Karena diisi oleh firman Tuhan secara terus-menerus gitu. Tidak kehilangan jejak di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi keberagaman pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja dianggaplah sebagai sebuah proses yang berkesinambungan, yang melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau di GPIB ini jauh lebih banyak yang datang silih berganti dibandingkan di Korintus. Jadi setiap 5 tahun atau kurang selalu terjadi mutasi pendetanya. Dan tidak ada jemaat yang mengatakan saya kelompok Tanah Bora, nanti depan lagi kelompok siapa lagi begitu. Semuanya datang silih berganti dan saling melengkapi. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab para pemimpin yang pada saat ini ada di tempat pelayanannya masing-masing untuk memberikan sebuah jaminan bahwa generasi muda gereja mendapatkan sebuah pembinaan yang berkesinambungan. Nah, dengan kekuatan dari Roh Kudus, ya bukan kekuatan dari kami sebagai manusia, anak-anak yang dari PA menuju PT, kemudian menuju GP, akan mendapatkan hikmat ilahi yang akan menuntun dirinya sehingga bisa berjalan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekalipun di kiri kanannya mungkin ada orang tuanya, tetapi orang tua tidak bisa memberikan jaminan 24 jam apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Dia punya keputusan-keputusan sendiri dan diharapkan melalui kuasa firman Tuhan yang tertanam dalam dirinya sejak anak-anak, maka keputusan-keputusan yang akan diambil adalah keputusan-keputusan yang benar atau paling tidak keliru gitu. Nah, jadi mendasari proses peralihan dari PA menuju PT hari ini, saya ingin mengatakan bahwa inilah proses pelayanan yang berkesinambungan yang harus terjadi sehingga pastilah ya anak PA yang dialihkan ke PT tidak akan mengatakan saya golongan Lita gitu. Ya. Atau nanti dari PT menuju GP tidak ada anak PT yang mengatakan saya dari golongan Efrin misalnya. Nah kan nggak begitu kan terjadi di Cornelius ini. Nah itu
yang akan kita lakukan hari ini, dan tanggung jawab ada di pihak gereja, tetapi di sisi lain tanggung jawab ada juga di pihak para orang tua yang bersama dengan anak-anak di rumah yang bisa memberikan keteladanan hidup dan berbagai macam bentuk pengajaran. Oleh karena itu, ya, mari kita melakukan proses ini dengan sebuah keyakinan bahwa inilah rancangan Tuhan untuk proses pembinaan yang berkesinambungan. Sekalipun yang akan menjadi pemimpinnya orang yang berbeda, tetapi bukan berarti terjadi sebuah perpecahan di Pelkat PA, di Pelkat PT, atau di Pelkat lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi, melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku habis harmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Jemaat, silakan berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam proses peralihan. Jadi yang pertama itu penayangan foto anak-anak yang akan dialihkan ya di tampilan layar. Kemudian yang kedua, proses peralihan secara simbolis dari pos pelayanan anak di kediaman keluarga Pak Adelius Nazara, ya simbolis berupa apa gitu ya. Oh iya, terima kasih. Ketiga, sambutan-sambutan. Nah, jadi sambutan dari
pengurus PA yang diwakili oleh ketuanya, dan sambutan pengurus PT yang diwakili oleh ketuanya juga. Nah, jadi silakan ditampilkan dulu. Nah, apa namanya? Ya, diperbesar itu supaya saya bisa baca. Nah, lagi. Siapa tuh namanya? Hah? Iya. Saya mungkin matanya sudah tua ya, nggak kelihatan lagi, jadi ada data tertulisnya nggak saya biar baca gitu? Iya. Ini kalau begini-begini baru ketahuan udah tua. Iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kan saya bisa, saya kan, oh ya sama ya. Ya, yang pertama anak Ricky Aditya Kristianto, ya. Kemudian yang kedua anak Zevanya Saskia Sibarani, ya. Terus yang ketiga anak Ray Damos Sibarani. Terus yang keempat anak Jona Oscardo Junio. Yang kelima anak Joshua Sonias Sendoro Telaum Banua. Lalu berikutnya anak Michael Samuel. Ya. Lalu berikutnya anak Jeremia Julius Raka. Betul. Lalu berikutnya anak Gracia Erlin Maria Bara. Betul ya? Ada bapaknya lagi di sini. Yang berikutnya anak Jiswan Arki Awola. Lalu berikutnya anak Rizky Dimas Syaputra. Lalu berikutnya yang terakhir anak Catherine Monica Sobleli. Nah, jadi 11 putra dan putri dari Pelkat Pelayanan Anak ini yang akan dialihkan. Nah, proses simbolisnya silakan dari posnya yang ada di rumah kediaman Pak Adelius. Mana layarnya dia? Nah, itu. Silakan suaranya dibuka. Silakan pengurus PA dan PT yang ada di sana berikan simbolis peralihan. Salah satu anak
Silakan Bu, proses simbolisnya dari PA ke PT. Gangguan. Ya, mungkin agak mundur sedikit supaya lebih terlihat. Ya. Nah, jadi ini anak-anak yang sudah dipakaikan pita, pitanya warna apa itu? Hijau ya. Lalu diberikan selendang kuning, ya silakan sebagai simbol Pelkat Persekutuan Teruna. Ya, jadi saya yang memandu aja ya, nggak ada suaranya dari sana. Jadi Ibu Romasi sebagai sekretaris Pelkat Teruna ya memberikan kain kuning ya. Ya, selamat beralih gitu ucapannya ya. Ah, silakan. Ya, ini layarnya nggak cukup. Ya, oke. Menghadap ke sini ya, ini Bapak Ibu sekalian ya, secara simbolis sudah dialihkan dari Pelkat PA menuju Pelkat Teruna yang disaksikan oleh Sekretaris Pelkat Teruna ya Ibu Romasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali adik-adik di sana. Ya. Selanjutnya sambutan-sambutan silakan dari PA lalu PT. Saya nggak kasih sambutan ya. Shalom, selamat pagi untuk seluruh kakak Pelkat PA dan Pelkat PT, dan untuk para majelis, Bapak Ibu, beserta Bapak Pendeta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim kerja dan tim multimedia yang sudah bekerja keras untuk acara peralihan ini, dan juga untuk para Bapak Ibu Majelis yang sudah banyak membantu kami, dan untuk Bapak Pendeta yang sudah membimbing kami juga, dan untuk kakak layan PT juga. Untuk adik-adik terkasih kami yang saat ini sudah dialihkan ke PT, selamat, dan harapan kakak untuk kedepannya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang lebih berkembang lagi, berprestasi lagi di Pelkat PT dan membanggakan Pelkat PT, dan bisa menjadi contoh yang baik juga untuk adik-adik tingkatnya yang masih di PA. Dan kakak juga mohon maaf jika selama ini kakak masih banyak kekurangan dalam mengajar adik-adik selama di Pelkat PA. Mohon dimaafkan. Untuk kakak layan PT, Kak Efrin, beserta kakak layan yang lain, saya mohon bimbingannya untuk kakak layan PT agar
membimbing adik-adik layan kami, ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa membanggakan bagi gereja juga. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami, pengurus dan pelayan PT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KMJ, PHMJ, dan para majelis, serta tidak lupa kepada para orang tua yang hari ini anak-anaknya telah beralih dari PA ke PT. Terima kasih atas dukungan sehingga acara peralihan ini dapat berlangsung dengan sangat baik. Secara khusus, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pengurus dan pelayan PT yang telah membantu pelayanan PT. Dan juga secara istimewa terima kasih kepada kakak pengurus dan pelayan PA yang telah mengantarkan adik-adik layannya hari ini ke Pelkat PT. Tongkat estafet pelayanan ini akan kami lanjutkan dan semoga kerjasama yang baik akan terus terjalin. Tidak hanya dengan Pelkat PA, namun juga dengan Pelkat GP, PKP, PKB, dan juga PKLU. Karena kita merupakan satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Dan untuk ke-12 orang adik-adik PA yang telah beralih ke PT, selamat datang. You did it very well. You did it very great and very good job. Kalau kata gamer Mobile Legends ya, level up, push rank-nya berhasil adik-adik. Kakak harap adik-adik di Pelkat PT dapat terus push rank sampai level up, atau kalau dalam kalimat yang lebih formal, adik-adik dapat terus bertumbuh dan berkembang secara kreatif di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di Pelkat PT. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, proses peralihan dari Pelkat Pelayanan Anak menuju ke Pelkat Persekutuan Teruna. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang sekaligus juga mendoakan anak-anak yang beralih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan karena kuasa Tuhan telah memampukan kami untuk tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan di atas dunia ini. Dalam berbagai macam keterbatasan kami, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus, kami dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah kami bayangkan mampu untuk kami kerjakan, khususnya bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Kami datang untuk membawa diri kami, membawa pelayanan dan pengabdian kami, sehingga semua yang sudah kami lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami telah mendengarkan kisah perjalanan Rasul Paulus di tengah-tengah
jemaat Korintus, di mana ia menasihatkan kepada jemaat untuk tetap menjaga persatuan dan keutuhan gereja, tidak mengklaim diri, mau menunjukkan eksistensi diri masing-masing, sehingga terjadi sebuah konflik yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan. Tetapi kami memaknai kisah ini melalui sudut pandang pelayanan yang berkesinambungan, maka kami memakai cerita ini sebagai sebuah dasar bahwa pelayanan Paulus dilanjutkan dengan Apolos, dilanjutkan oleh Kefas dan siapapun dia yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin. Maka firman Tuhanlah yang harus dilayankan secara berkesinambungan di tengah-tengah jemaat, maka kami melaksanakan peralihan dari pelkat pelayanan anak menuju pelkat persekutuan teruna. Kami berdoa bagi anak-anak yang dialihkan, biarlah melalui proses ini mereka mendapatkan pembinaan yang lebih mendalam lagi dari para pelayan pelkat teruna yang ada di tengah jemaat ini. Dan menjadi sebuah kehormatan bagi para pengurus dan pelayanan anak ketika mereka boleh mengalihkan anak-anak PA menuju jenjang yang lebih tinggi di atasnya. Dan kami juga bersama dengan para orang tua mensyukuri peristiwa ini boleh terjadi di saat ini, di tengah-tengah keterbatasan kami dalam menyelenggarakan peribadahan gerejawi. Ya Allah, Bapa di sorga, kiranya proses ini berkenan di hadapan Tuhan, dan perkenankanlah kami semua untuk mengambil bagian dalam proses pembinaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik akan firman Tuhan bagi kehidupan masing-masing anak sesuai dengan kategori-kategori mereka yang ada. Kami berdoa untuk pelayanan anak yang masih bertanggung jawab untuk membina anak-anak yang ada. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, para pengurus dan pelayan, untuk dapat terus melaksanakan tugasnya di setiap hari Minggu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mampukan kami agar kami dapat membangun kembali atau menghadirkan 2 pos pelayanan yang lainnya untuk melengkapi pos pelayanan anak dari 1 hingga 3, sehingga firman Tuhan boleh tersebar dengan lebih baik di tengah-tengah keberadaan anak-anak PA. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga memampukan para pelayan dan pengurus persekutuan teruna untuk dapat membina seluruh warga teruna dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah majelis jemaat juga ikut mengambil bagian untuk dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan penghayatan akan firman Tuhan di tengah-tengah pelkat persekutuan teruna ini. Berkati para pengurus dan para pelayan yang mengabdikan diri demi pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, bahwa kami senantiasa mengharapkan pertolongan daripada kuasa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kami yang lainnya.
Oleh karena itu kami menaikkan permohonan kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat terus melaksanakan peribadahan-peribadahan kami. Terlebih khusus kami ingin berdoa bagi ibadah-ibadah Pelkat yang ada di tengah-tengah GPIB Cornelius. Kami berdoa untuk setiap warga gerakan pemuda agar dapat menyusun dan mewujudkan ibadah gerakan pemuda di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa bagi pengurus persekutuan kaum perempuan untuk dapat bisa meningkatkan kualitas dari peribadahan-peribadahan yang sudah ada. Juga bagi pengurus persekutuan kaum bapak dan persekutuan kaum lanjut usia. Biarlah semua kegiatan-kegiatan peribadahan boleh dapat berjalan dengan lebih baik lagi karena kuasa Tuhan hadir dan memanggil diri kami semua untuk mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah Pelkat. Kami berdoa juga untuk kegiatan ibadah keluarga, bahkan untuk rencana kami melakukannya secara tatap muka. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong para majelis jemaat untuk dapat melaksanakan ibadah keluarga di bulan November melalui tatap muka bersama dengan jemaat. Ada banyak keterbatasan dan kesulitan kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan menolong kami untuk meniadakan segala keterbatasan dan kesulitan kami. Ya Allah Bapa di sorga, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, kami juga berdoa dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Bagi kelas katekesasi, bagi kelas pendidikan agama Kristen, kiranya Tuhan menolong kami semua agar proses pembinaan anak-anak dan pemuda-pemudi di tengah-tengah jemaat ini boleh berlangsung dengan lebih baik dan semakin baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk setiap persiapan-persiapan kami menjelang dilaksanakannya persidangan Sinode ke-21. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai peserta dan Tuhan menolong panitia yang sudah terbentuk dan majelis sinode yang ada untuk dapat melaksanakan persidangan sinode ini dengan sebaik-baiknya. Berbagai macam kendala dan kesulitan, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Kami berdoa keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Biarlah kami menjadi gereja yang senantiasa menghadirkan kedamaian di lingkungan sekitar kami, karena kami melaksanakan amanat Tuhan menjadi garam dan terang bagi dunia, dan mampukan kami untuk terus bertahan dalam keberadaan kami sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Cornelius Lido di Cigombong ini, dalam berbagai-bagai pergumulan kami yang sedang kami rasakan. Dan kami berdoa, ya Tuhan, khususnya untuk kerja dari panitia renovasi pastori, kiranya Tuhan juga menolong panitia untuk dapat terus memikirkan proses ini sehingga selesai sesuai dengan waktu yang diagendakan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang telah menerima proposal dari panitia, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka semua untuk dapat memberikan bantuan yang meringankan beban dan tanggung jawab kami untuk menyelesaikan proses pembangunan ini. Dan biarlah kami juga dapat memikirkan hal yang lainnya dalam rangka pencarian dana di tengah-tengah kepanitiaan ini. Semua ini kami lakukan
bukan untuk kemuliaan diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, peliharalah kehidupan kami bersama dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk warga Jemaat GPIB Cornelius Lido dalam berbagai pergumulan keluarga, dalam berbagai pergumulan studi, pendidikan, pekerjaan, dan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga apa yang terbaik boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali membawa di dalam doa pergumulan warga jemaat bersama dengan sakit penyakit yang masih ada melekat dalam diri mereka. Kami berdoa bagi Oma Luisa Marie Herklots, kami berdoa bagi Michael Andreas Herklots, kami berdoa bagi Ibu Maria Francina Kalahatu, kami berdoa bagi Bapak Rodion Takoy, kami berdoa bagi Opung Simangunsong, kami juga berdoa bagi Bapak Adelius Nazara dan Ibu Isru Wadijono. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan kondisi-kondisi kesehatan masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, juga kami berdoa bagi setiap warga Jemaat Cornelius yang merayakan sukacita karena ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka semua untuk menaikkan rasa syukur kepada Tuhan karena peristiwa yang membahagiakan ini. Dan biarlah kami semua juga mengambil bagian dalam rasa syukur di hadapan Tuhan, karena berkat Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, ada banyak rancangan-rancangan kegiatan yang akan kami lakukan, namun biarlah sebelum kami melakukannya, Tuhan berjalan bersama dengan kami, memampukan kami untuk memikirkan apa yang terbaik, dan memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik dalam mewujudkan setiap kegiatan pelayanan ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam ucapan syukur. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam kitab Meleakhi 3 ayatnya yang ke-10
yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak mukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Supaya berkelimpahan. Mari umat Tuhan persembahkan hidupmu bagi kemuliaan namanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama, dan setelahnya kita akan menyanyikan bait yang kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan dan Allah kami, di pagi hari yang indah ini kami kembali menaikkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati hidup kami, di mana pada saat ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon biarlah Tuhan sendiri yang memberkati serta menguduskannya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengikuti warta minggu ini dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021. Yang pertama untuk bidang teologi dan persidangan gerejawi, kegiatan sepekan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pada pukul 17.00, persiapan PAK yang bertempat di kediaman Ibu Denox Setiawati. Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pada pukul 17.00, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan lewat aplikasi Zoom.
hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pada pukul 17.00 ibadah Pelkat PKP bertempat di kediaman Ibu Erni Tinanbunan juga akan ini dilaksanakan tatap muka dan diharapkan untuk ibu-ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pada pukul 18.00 sermon presbiter. Untuk warta selanjutnya, laporan keuangan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk melihat di warta jemaat yang ditampilkan di layar ataupun nanti akan dikirimkan oleh Ibu Sekretaris lewat WA. Untuk warta selanjutnya, Inforkom dan Litbang. Persidangan Sinode ke-21 akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober 2021 secara daring. Utusan GPIB Cornelius Lido sebagai berikut. Pertama, Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, Komisi Pemahaman Iman. Kedua, Penatua Lean Munukte Sobleli, Komisi Kurikulum. Ketiga, Diaken Lambertus Barangongo, Komisi Tata Ibadah. Dan para utusan akan didampingi oleh tim multimedia yang telah ditetapkan, Saudara Daud Prayoga, Saudara Velasky Juan Antonio, Saudari Vanessa, Saudari Naomi, Saudari Sevanya, Saudari Silvani. Lokasi daring bertempat di SMK Nuansa. Yang selanjutnya, sidang majelis jemaat. Sidang majelis jemaat triwulan kedua akan dilaksanakan Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Agenda yang akan dibahas, pertama, evaluasi triwulan 2. Yang kedua, penetapan utusan dan pendamping. Ketiga, pembahasan calon-calon fungsionaris Majelis Sinode ke-22. Keempat, pembahasan perayaan Natal Jemaat 2021. Warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2021. Yang pertama, Saudari Melin Pandiangan tanggal 4 Oktober, hari kelahiran. Kedua, anak Tobino Ayu Brian Urias Lasa tanggal 10 Oktober, hari kelahiran. Ketiga, anak Saud Mertua Jai tanggal 11 Oktober, hari ulang tahun kelahiran. Keempat, Bapak Joni Manurung 14 Oktober, hari kelahiran. Dan yang kelima, Bapak Ibu Cornelius Aula tanggal 12 Oktober, hari ulang tahun pernikahan. Sekian warta minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka saya undang jemaat untuk berdiri. Sebagai amanat pengutusan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita telah mendengar pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan untuk kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Mari kita bernyanyi lagu Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kuasa dari Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta, Ibu Majelis semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Pak Pendeta, Majelis Pendeta. Semuanya. Yesus. Semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Dede. Banyak nggak dikasih?